Nah, mari kita lanjutkan. Karma berdasarkan fungsi yang ketiga adalah kama penghalang. Jadi dia tidak bisa juga memproduksi hasilnya sendiri, tetapi hanya mengganggu buah kama lain yang sedang bekerja. Ada kama lain sedang berbuah, sedang bekerja, diganggu sama dia, dihalangi supaya tidak berbuah secara maksimal. Ya, contohnya itu, ya sebentar saya teruskan. Kama baik akan merintangi kama buruk. Jadi sifatnya berlawanan. Kalau tadi kama pendukung sifatnya sama kan? Ini bersifatnya berlawanan. Karma baik akan merintangi kama buruk. Sebaliknya, kama buruk akan merintangi kama baik. Ya. Nah, maaf. Ups. Ya. Ya, kalau berbicara tentang karma pendukung dan karma penghalang, ya, cerita tentang Ratu Malika itu sangat bagus sekali. Anda ingat cerita tentang Ratu Malika? Dia itu dulunya sebelum jadi ratu, dia perempuan desa biasa, enggak cantik juga enggak, ya. Tapi dia itu penuh senyum, ya. Nah ini penting, kalau Anda ingin jadi ratu penuh senyum, jangan cemberut lah, senyum. Ya, meskipun dia perempuan desa miskin, tidak cantik, tapi hatinya bagus, baik, penuh senyum gitu. Nah pada suatu hari dia pergi ke taman, hatinya sedang riang gembira, dia pergi ke taman membawa puding. Ya, dia rencana mau makan puding di taman. Tiba-tiba pada saat dia mau makan puding, dia melihat Buddha, rombongan Buddha yang Arya Ananda dan bante-bante yang lain melintasi taman. Muncul sadda dia, keyakinan dia. Akhirnya dia tidak jadi makan puding tersebut, dia persembahkan kepada Buddha. Nah dia beruntung karena pada saat itu Buddha baru saja keluar dari Nirodha Samapati atau pencapaian kelenyapan atau berhentinya nama dan rupa. Dan itu dikatakan sebagai penopang yang kuat sehingga karma yang dilakukan pada saat itu bisa langsung berbuah. Pada saat Buddha menerima puding dari perempuan desa tersebut, kemudian Buddha tersenyum dan berkata kepada yang Arya Ananda, sore ini dia akan jadi ratu. Karena Buddha udah melihat sebenarnya bukan dia peramal, Buddha bukan dukun. Buddha hanya melihat saja bahwa nanti sore akan ada kejadian gitu, ya. Karena apa? Dia melihat Raja Pasenadi sedang dalam perjalanan juga, ya. Jadi Raja Pasenadi baru saja berperang dengan Raja Ajata I, ya, dua raja bertempur, padahal pendukung Buddha semua ini. Sama kan? Kita pendukung Bante Keminda semua bertempur juga. Sama ini, dua-duanya raja pendukung Buddha, tapi bertempur juga, bertengkar juga. Perang kebetulan Raja Pasenadinya kalah, ya. Pada saat kalah dia galau gitu, dia pergi pulang naik kuda, terus mampir ke taman. Pada saat dia mampir ke taman, dia mendengar ada suara perempuan menyanyi. Ternyata si Malika tadi. Dia kenapa menyanyi? Dia bersuka cita. Saya berbahagia sekali hari ini mendapat kesempatan untuk berdana kepada Buddha. Dia tidak berpikir terlalu jauh. Dia hanya ada kebahagiaan setelah melakukan derma puding tersebut. Akhirnya apa? Si Raja Pasenadi terpukau dengan suaranya. Nah, Anda kalau pengen jadi ratu nyanyi. Bernyanyilah. Nanti kalau ada raja di mana dicari. Kayak cari Pokemon Go itu kan. Raja di mana nih? Raja nih. Ya. Kok Bante tahu? Enggak, saya enggak pernah melihat, saya hanya baca-baca saja gitu. Nah, kemudian karena mendengar suara seorang gadis bernyanyi, akhirnya Raja Pasenadi mendekati perempuan tersebut. Dan singkat cerita dia terpukau jatuh hati dan meminang untuk menjadi ratu. Dan akhirnya dia menjadi Ratu Malika, ratu yang paling disayangi oleh raja. Jadi karma pendukung muncul, ya, karma tadi yang langsung berbuah berfungsi sebagai karma pendukung, mendukung kebahagiaan dia, ya.
Juga sebagai karma penghalang. Nah, karma penghalangnya seperti ini. Kebetulan pada saat dia sudah menjadi ratu kan dia melakukan satu apa ya? Satu kesalahan ya kepada raja kan, ya satu kesalahan dan itu akhirnya bisa membuat dia kebahagiaan dia menjadi terganggu. Ya, karena penyesalan dan lain sebagainya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kebahagiaan sedang berlangsung di dalam kehidupan Anda dan tiba-tiba kebahagiaan itu berhenti karena ada satu kejadian yang lain, maka pada saat itu ada karma lain yang menghalangi berlangsungnya kebahagiaan Anda. Nah, kalau dari contoh yang ada di kitab-kitab kita, contoh karma penghalang. Karena adanya satu karma produktif, seseorang lahir sebagai manusia dan karma penghalang atau obstruktif membuatnya dia terlahir cacat ya sejak lahir sehingga dengan demikian menghalangi kebahagiaan dia. Itu yang dimaksud. Variasi-variasinya bisa seperti ini, produktif dan obstruktif, penghalang maksudnya ya. Yaitu seharusnya seseorang bisa terlahir sebagai dewa dari tingkat yang tinggi, tetapi karena ada karma penghalang akhirnya dia tidak jadi terlahir di alam dewa yang tinggi, tapi dia lahir di alam dewa yang rendah. Contoh yang lain itu Raja Ajatasattu. Seharusnya kan dia terlahir di neraka Awiji ya. Tetapi karena ada karma yang menghalangi dia untuk lahir di neraka yang paling dalam, yaitu karma mendengarkan dhamma dari Buddha, ada sadda yang muncul di sana. Akhirnya karma tersebut menghalangi dia untuk terlahir di neraka Awiji dan dia pun terlahir di neraka yang lebih kecil, dia lebih intensitas penderitaannya tidak sekuat di neraka Awiji. Nah, jadi contoh-contohnya seperti itu. Ada katakanlah yang ketiga itu Anda lihat seharusnya karma produktif akan membuat seseorang menjadi panjang umur, tetapi karena adanya karma penghalang akhirnya dia jadi pendek umur. Ada karma produktif yang harusnya membuat dia jadi orang yang ganteng atau cantik, tapi karena ada karma penghalang akhirnya tidak ganteng dan tidak cantik. Karma penghalang bisa jadi karena Anda yang ganteng dan cantik suka marah-marah. Ya enggak? Yang ganteng dan cantik kalau marah-marah aja langsung berubah jelek. Betul tidak? Apalagi yang sudah aslinya. Enggak. Jangan suka marah-marah lah ya. Orang yang meskipun tidak ganteng dan tidak cantik, tapi kalau tersenyum terus, tidak suka marah-marah, wajahnya juga menarik, dilihatnya juga enak ya. Baik, jadi itu variasi-variasinya. Mari kita lanjutkan. Contoh karma dari penghalang adalah Raja Bimbisara sebagai seorang Sotapana, ya, ayah dari Ajatasattu ya. Dan raja yang sebenarnya dia banyak melakukan kebajikan dalam mendukung Buddha dan juga mendukung Sangha ya. Seharusnya dengan karma baik dia yang berfungsi sebagai karma produktif, dia bisa terlahir di alam dewa yang lebih tinggi. Tetapi karena kemelekatannya terhadap kehidupan dewa, maka dia terlahir di alam dewa yang rendah, yaitu kemelekatan sebagai musisi dewa. Karena dia suka musik ya. Jadi dia terikat pada alam tersebut, akhirnya membuat dia terlahir di alam dewa yang rendah. Contoh yang lain adalah tadi sudah saya sampaikan tentang Raja Ajatasattu, tetapi juga beruntung karena Ajatasattu menurut Buddha akan menjadi seorang Pacceka Buddha nanti satu masa di masa depan dengan nama Pacceka Buddhanya Wijitawi ya. Beruntung nggak sih? Beruntung ya, paling nggak udah samsara udah bisa diakhiri ya. Meskipun dia saat ini harus menderita dulu bermiliar-miliar tahun di neraka ya. Beruntung enggak sih? Mau jadi gitu? Enggak sih. Maunya jadi manusia terus jadi Arya, atau jadi Pacceka Buddha. Baik, karma penghalang yang berbuah pada masa kehidupan. Nah, kalau ini dari Sutta, Culakama Vibhanga Sutta. Seseorang yang tidak hormat kepada mereka yang pantas dihormati, ya. Kalaupun dia terlahir di alam manusia, maka dia akan terlahir di keluarga yang tidak terhormat. Kalau di Sutta dijelaskan seorang yang keras kepala, orangnya sombong, ya, tidak menghormati mereka yang pantas. Itu artinya apa? Katakanlah kalau Bante sedang masuk gitu, yang lainnya pada berdiri, Anda tetap aja duduk-duduk gitu.
Atau tidak menghormati itu misalkan tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang pantas untuk dihormati. Kalau di tradisi Myanmar itu hal-hal seperti itu sudah terbangun. Setiap kali ada anggota sangga atau yang lain, misalkan Sayale masuk, maka para umat benar-benar menunjukkan rasa hormatnya, ya. Karena menunjukkan rasa hormat seperti itu adalah kebajikan. Tetapi sebaliknya tidak menunjukkan hormat malah hati-hati. Bukan saya mengancam Anda. Tapi Buddha mengatakan tidak hormat kepada mereka yang pantas dihormati. Kalau terlahir di alam manusia, dia akan terlahir di keluarga yang tidak terhormat, ya. Kalau contoh di kitab komentar ini ada kama perzinahan yang membuat Maha Paduma itu dibenci oleh orang tua dan juga suaminya. Jadi ceritanya begini di kitab tafsir. Ada seorang manusia, ya, terlahir di zaman Kasapa Buddha Kasapa, udah lama sekali, jauh sebelum Buddha Gotama, ya. Dia lahir waktu itu dan mempunyai kama baik menjadi seorang biku, ya. Jadi sebenarnya kama itu kama baik yang sudah dia timbun itu banyak sekali. Dikatakan di dalam kitab tafsir pada saat dia hidup sebagai seorang biku menjadi muridnya Buddha Kasapa, dia itu sesungguhnya sudah siap, sudah mengembangkan parami untuk menjadi seorang Pacceka Buddha, ya, untuk jangka waktu yang sudah lama sekali, 2 asangkeya dan 100.000 kapa. Kalau dalam teks sangat lama sekali gitu, ya, bisa miliaran tahun itu. Nah, pada waktu menjadi murid Buddha Kasapa, dia juga mengembangkan parami selama 20 tahun. Jadi timbunan karma baiknya itu banyak sekali. Nah, singkat cerita, dia tidak berhasil mencapai tingkat kesucian apapun dan akhirnya meninggal dunia menjadi kehidupan seorang biku. Dan dia terlahir di keluarga yang baik, menjadi anak orang kaya di kota Varanasi, ya. Karena dia anak orang kaya, kehidupannya itu penuh dengan kehidupan yang hura-hura, menikmati kepuasan indrawi di sini dan di sana, dan singkat cerita dia banyak melakukan perzinahan, ya. Nah, karena karma perzinahan ini akhirnya kehidupannya sebagai manusia habis, dia terlahir di neraka. Karma perzinahannya berfungsi sebagai karma yang produktif, ya. Setelah dia menghabiskan kehidupannya di alam neraka, dia putar-putar lagi kelahir di alam yang rendah lagi, alam binatang, peta, asura, mutar saja di sana karena karma perzinahannya, ya. Nah, begitu dia keluar dari alam apaya tersebut, dia terlahir sebagai seorang karena karma baiknya yang sudah dikumpulkan sejak lama tadi, satu karma baik muncul berbuah sebagai melahirkan dia menjadi seorang perempuan. Terus ada karma baik yang lain mendukung kebahagiaan dia dengan memunculkan wajah yang cantik. Dia terkenal sangat cantik sekali, ya. Tetapi sayang sekali sepanjang kehidupannya karma perzinahan tadi belum habis, sehingga akhirnya menjadi karma penghancur dan karma penghalang, ya. Karma penghalang, seharusnya dia terlahir sebagai seorang perempuan yang cantik, harusnya dia disayangi oleh semua orang, tetapi karena ada karma perzinahan akhirnya dia ini tidak mempunyai teman. Ya, selalu saja dia dimusuhin oleh teman-temannya. Ada saja yang menjadikan alasan buat temannya untuk tidak mau berkawan dengan dia. Dan bahkan singkat cerita pada saat dia dipersunting oleh seorang laki-laki yang baik dari keluarga yang baik, kaya raya, dan di dalam kehidupan pernikahannya pun tidak bahagia karena suaminya pun ternyata juga tidak sayang kepada dia, ya, mencampakkan dia. Karena apa? Karena karma perzinahan yang dilakukan dia miliaran tahun sebelumnya. Ya, jadi beginilah cara bekerjanya karma, bisa bermiliar-miliar tahun baru berbuah. Nah, tapi ya seringkali cerita-cerita di dalam kitab-kitab kita itu seringkali happy ending story. Jadi dia sudah tertekan, ya, suaminya tidak membahagiakan dia, kemudian orang tuanya bahkan juga memusuhi dia, tidak mempunyai kawan. Tetapi pada suatu hari, ya, dia mempunyai sadda terhadap Buddha.
Ya, dan singkat cerita akhirnya dia menjadi murid Buddha dan kemudian dia menjadi seorang Arya. Happy ending story. Ada aja jalan untuk menjadi seorang Arya kan? Ya, jadi hidup ini tidak matematis. Ya kan, sering sekali ada satu pemahaman yang salah di mata umat bahwa kalau seseorang itu dulunya itu tidak baik, pasti dia sepanjang hidup akan tidak baik terus. Kalau dulunya itu dia tidak baik, satu hari dia menjadi seorang bikuni katakanlah, masih saja dicurigai. Karena apa? Persepsi tentang kehidupan dia di masa lampau dipakai untuk menilai kehidupan dia sebagai seorang bikuni. Ya, Mahapaduma meskipun dia banyak melakukan karma buruk dan juga di dalam kehidupannya sebagai manusia dimusuhi seperti itu, tetapi akhirnya dia menjadi seorang Arya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Jangan mudah menilai orang, jangan terlalu menjadi seseorang itu sering menghakimi manusia, karena seseorang kehidupan ini senantiasa berubah. Orang yang Anda nilai positif sehari ini besok bisa saja menjadi negatif. Tetapi Anda juga tidak perlu membencinya karena besoknya lagi bisa jadi positif. Jadi yang lebih bagus apa? Letting go. Biarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. Ya, inilah kebijaksanaan.